Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu bikulli hamdihi hamdal hamidin. Wa nashkuruhu bikulli syukrihi syukras syakirin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad. Sallu ala nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Haibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ikhwani fillah, dimanapun kalian berada, pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan pertemuan kali ini, di makta yang kali ini, yaitu chapter yang ketiga, kita akan membahas tentang asal-usul dari mazhab Kufah dan mazhab Basrah. Di part yang pertama, kita telah membahas tentang nasya'atu ilmin nahwi, jadi asal-usul dan kemunculan ilmu nahwu seperti apa, kita sudah bahas. Kemudian yang part yang kedua, kita telah membahas sirah dzatiyah atau biografi dari Imam Sibawi, dan yang ketiga kita akan membahas tentang asal-usul mazhab Kufah beserta perdebatan yang terjadi antara Imam Sibawi dan Imam Kisai. Itu, dan ini merupakan perdebatan, Masya Allah, ini legend, dua legend, yaitu mazhab Kufah dan mazhab Basri. Ini perdebatan sengit, rival abadi, diibaratkan seperti di sepak bola seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya perdebatan atau perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara mazhab Kufah dan mazhab Basri, mazhab Basrah, Ahlul Basrah, itu tidak lain dilandaskan karena pengaruh politik. Oke, pengaruh politik. Karena kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwasanya orang Ahlul Basrah, orang-orang yang ada di Basrah, itu mereka adalah Utsmani, sedangkan orang-orang yang ada di Kufah itu adalah Alawi, jadi orang-orang yang al-muhibbina li Ali. Karena itu kenapa dinastinya Ali bin Abu Thalib, kerajaannya, mulkunya itu dimulai dari Kufah? Ya, karena seperti itu. Karena Kufah, Ahlul Kufah itu semuanya Alawi, sedangkan Al-Basrah Al-Utsmani. Nah, dan perlu diketahui bersama teman-teman bahwasanya Basrah itu adalah idaratul ilm. Jadi di sini adalah ada fadlun, ada keutamaan ilmu, dan di sini ada ulama-ulama Ahlul Basrah. Meskipun ada beberapa orang yang dari Kufah, kemudian seperti Abul Aswad Ad-Du'ali itu Kufi, tapi dia diterima di Basrah karena kenapa? Karena ilmunya yang ada di dalam hatinya, ilmu yang ada di dalam dadanya. Nah, sedangkan Kufah ini lebih dekat ke kota metropolitan, dan ini udah bercampur aduk dengan idaratu kota metropolitan. Jadi ada ulama-ulama di sana, jadi ulama-ulama itu yang mereka tidak lepas dari Basrah, yaitu mereka pernah belajar di Basrah. Dan yang pertama kali muncul adalah itu ulama-ulama adalah di Basrah, dan sekolah-sekolah yang ada di Basrah itu yang pertama ada. Dan salah satunya di angkatan pertama, di Tabaqah al-Ula, itu angkatan pertama, letting pertama, generasi pertama itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian generasi kedua ada Khalil berserta ulama-ulama teman-temannya. Al-Khalil itu generasi kedua. Dan generasi ketiga adalah Imam Sibawi. Ini orang-orang ahli Basrah, Ahlul Basrah. Ini generasi ketiga adalah Imam Sibawi. Kufah itu belum muncul ketika di zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali, belum ada di sini sekolah-sekolah tentang ilmu tentang apa yang ada di Kufah, belum ada. Muncul ketika di zamannya Imam Sibawi. Nah, di binisbatil Basrah ini, kalau untuk Basrah, Imam Sibawi ini adalah angkatan ketiga, sedangkan Kufah ini imam yang sezaman sama Imam Kisai, yaitu seorang imam dari Kufah, Kisai. Nah, ini Imam Kisai adalah angkatan pertama, jadi letting pertama, jadi beda jauh. Dan Imam Kisai pun itu pernah belajar di Basrah, pernah belajar ke Khalil, pernah belajar kepada ulama-ulama yang ada di Basrah. Jadi tidak lepas apa yang ada di Kufah ini, tidak terlepas mereka ngambil juga dari Ahlul Basrah. Cuman mereka seiring perkembangan zaman, jadi karena pengaruh politik juga, jadi mereka ingin merasa berbeda. Dan persimpangan itu, kalau Ahlul Basrah itu mereka lebih memilih berada dalam kaidah. Contohnya seperti An-Nawasib. Nawasib itu adatul nasab, itu ada an, ada lan, idzan. Kalau li, menurut orang-orang Basrah itu adalah harful jar. Dia kenapa jadi mansub? Karena ada huruf an mudmarah di dalam. Nah, kalau di Kufah mengatakan bahwasanya ini li adalah harfun li ketika ketemu dengan
dengan ismun kayak lillahi berarti itu adalah majrur, tapi ketika ketemu dengan fi'il liyadhhaba ini adalah linasab. Nah, ini yang perbedaan yang terjadi di sini. Kemudian di tobakonya Sibawayh, di angkatannya Sibawayh dan Kisai. Nah, di sini baru terjadi perdebatan antara Kufah dan Ahlul Basrah. Kufah dan Basrah. Kemudian dipertemukanlah dua ulama yang Masya Allah ini, yaitu Imam Sibawayh, kemudian ada Imam Kisai, perwakilan dari mazhab Kufah. Dan mereka menghadiri di majelis Harun ar-Rasyid. Nah, Imam Sibawayh datang ke sana karena mendengar, saya sudah singgung di makto sebelumnya, Imam Sibawayh datang ke sana karena mendengar, Masya Allah, siapa yang menang dalam perdebatan ini, itu akan diberi upah. Sehingga Imam Sibawayh memutuskan untuk berangkat ke sana juga. Akan tetapi ketika mendatangi tempat tersebut, dia tidak disambut dengan baik, langsung disambut oleh para muridnya, murid-murid Kisai, yaitu Al-Farra dan temannya yang satu lagi, dan mulai bertanya, menanyakan tentang ilmu-ilmu nahu. Akhirnya apa, dalam pertanyaan itu seringkali mereka bertanya kepada Imam Sibawayh dan Imam Sibawayh menjawab. Akhirnya Imam Sibawayh disalahkan, akhtota, sampai di akhirnya Imam Sibawayh memutuskan, saya tidak akan bicara. Ini adalah su'ul adab. Saya tidak akan bicara sampai Imam Kisai datang. Akhirnya datanglah Imam Kisai. Bertemu dengan Imam Sibawayh. Dan yang membuka pembicaraan adalah, yang pertama adalah Imam Kisai. Kemudian Imam Kisai bertanya kepada Imam Sibawayh, "Wahai Imam, as'aluka am tas'aluni?" Kata Imam Kisai, "Wahai Imam Sibawayh, saya akan bertanya kepadamu atau kamu yang bertanya kepada saya?" Kemudian Imam Sibawayh mempersilahkan, "Tafadhal." Kemudian Imam Kisai memulai dengan pertanyaan yang bunyinya seperti ini. "Kuntu adhunnu anal aqraba ashaddu las'atan minaz zumbur fa idza huwa hiya au fa idza huwa iyyaha." Ini masalah yang sangat terkenal. Kuntu adhunnu, saya dulu mengira, anal aqraba, bahwasanya kalajengking, ashaddu las'atan, itu sangat menyengat patokannya, gigitannya, minaz zumbur, daripada tawon. Kalau zumbur itu sejenis lebah tapi dia tidak menghasilkan madu. Kalau nahal itu kan dia menghasilkan madu. Tapi kalau zumbur itu nggak menghasilkan madu, cuman bisa matok doang. Nah, faidah yang syahid di sini yang perlu diparikasi adalah faidah huwa hiya atau faidah huwa iyyaha. Faidah huwa hiya itu marfu', huwa hiya mubtada al-khabar. Kemudian faidah huwa iyyaha mansuban. Sedangkan di Al-Quran faidah huwa khosimun, bukan khosiman, khosimun di Al-Quran. Nah, ketika ditanyakan seperti ini, Imam Sibawayh langsung menjawab, ini harus marfu', tidak boleh mansub, karena di Al-Quran berkata faidah huwa khosim, bukan khosiman. Nah, di sini ketika dijawab seperti itu, kemudian Kisai membantah bahwasanya lebih mengarahkan kepada mansub, bahwasanya faidah huwa iyyaha, sedangkan Ahlul Basrah itu faidah huwa hiya, bukan faidah huwa iyyaha. Kan tetapi orang-orang Kufah itu faidah huwa iyyaha mansub. Nah, dan itu pertanyaannya yang di seputar itu perdebatan sangat sengit, berkelanjutan, akhirnya tidak ada ujungnya. Akhirnya datang Al-Hakim, yaitu Barmaki, kemudian datang mengatakan kepada mereka berdua, "Antuma imamu au ra'isu baladikuma." Jadi kalian berdua ini adalah imam, masing-masing imam dari tempat kalian. Ini dari Basrah, ini dari Kufah. Nah, kalian mau siapa yang mau jadi penengah di sini? Mau jadi penengah antara ini perdebatan kalian berdua, karena nggak ada wasitnya, jadi harus ada penengah. Nah, Imam Kisai bilang seperti ini, kalau kita mau penengah, nah di dekat sini, di dekat wilayah Kufah ini ada kabilah Arab. Saya lupa nama kabilahnya apa. Nanti silakan kalian cari ya silakan cari di internet atau di mana banyak. Ada. Yang penting di sekitar, di dekat dari tempat mereka berdebat itu ada kabilah Arab. Silakan, Imam Kisai berkata kepada mereka, silakan datangkan mereka, dan mereka yang, karena mereka punya lisan Arab, mereka berbahasa Arab, mereka yang akan memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Akhirnya didatangkanlah mereka ini orang-orang kabilah Arab ini yang ahli bahasa Arab. Ketika didatangkan dan intinya perdebatannya selesai dan itu dimenangkan oleh Kisai, dan yang salah adalah Sibawayh salah dan dia sangat sedih. Dan di sini Imam Sibawayh dibantai 2 kali oleh Imam Kisai. Pertama, Imam Sibawayh itu dia sedih
Kenapa sampai sedih seperti itu? Dia pulang dengan kekalahan, padahal kita tahu bersama bahwasanya al-haq inda Sibawayh, itu kebenaran ada di Sibawayh. Akan tetapi pertama, Qabilah yang menjadi penengah tadi, Qabilah Arab, itu menurut ahli Basrah itu mereka udah nggak layak jadi penengah atau nggak layak jadi rujukan untuk berbahasa Arab. Karena kenapa? Karena mereka keaslian bahasa Arabnya sudah tercemar dan mereka tinggal di kota metropolitan. Jadi mereka diragukan tata cara bahasanya dan mereka diragukan untuk jadi rujukan karena itu situasi bahasa mereka sudah acak-acakan karena hidup tinggal di kota-kota metropolitan. Ini yang pertama, kezaliman yang dilakukan. Dan ada yang bilang, ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya kenapa Imam Kisai menang itu karena itu tekanan dari pemerintah, dari atasan, bahwasanya Imam Kisai harus menang. Imam Kisai, karena kenapa? Karena Kisai dan Harun ar-Rasyid ini mereka temanan, sahabatan. Akhirnya apa? Dipanggillah Qabilah dan Qabilah ini ditekan. Pokoknya ini harus menang, ini harus menang, ini harus menang. Akhirnya Imam Kisai menang. Itu pertama, itu pembantaian pertama kepada Imam Sibawayh, dizolim seperti dengan cara itu. Yang kedua, Imam Kisai sebelum Imam Sibawayh beranjak pulang dari tempat tersebut, Imam Kisai berkata kepada hakim, "Wahai hakim, sesungguhnya ini fulan ini dia datang ke sini untuk mencari beberapa dari maisha, dari harta." Ini dia mengatakan kepada, ini kan pembantaian, dibantai 2 kali. Akhirnya namanya udah dirusak di situ, terus dia datang ke sini bawa 10 dirham dan bawa kesedihan yang sangat. Dan kalian tahu bahwasanya ini pertama kalinya Imam Sibawayh menghadiri majelis yang besar seperti ini. Ini pertama kali dan dia tidak terbiasa tampil di depan umum, di depan publik, ada menteri-menteri yang hadir, ada amir umaro yang hadir di depan, dia tidak pernah seperti. Dan akan tetapi Kisai makanan kesehariannya. Ini tiap hari dia mondar ke sini karena dia orang berurusan dengan siasa juga, Imam Kisai. Jadi dia mondar-mandir sana sini dan dia punya banyak channel, banyak ini. Jadi dia menguasai tempat ini. Istilahnya di kandang, di debatnya menang di kandang Imam Kisai. Dan akhirnya Imam Sibawayh pulang dengan sangat sedih dan dengan membawa sekitar, kalau nggak salah, 10 dirhamnya. Singkat cerita, itu Imam Sibawayh pulang dengan keadaan yang sangat sedih, dan akhirnya di sini muncul berkubu-kubu. Jadi orang-orang Basra juga lebih giat lagi meningkatkan ilmu mereka, kemudian orang-orang Kufah juga seperti itu. Dan di sini ada perbedaan mazhab itu berkelanjutan sampai di zaman kita sekarang. Dan kita bisa saksikan bahwasanya sejarah kita di sini bukan orang-orang yang menghakimi atau menjudge siapa yang benar, siapa yang salah. Enggak, di sini kita hanya untuk melihat sejarah-sejarah yang telah berlalu dan para tokoh-tokohnya yang telah berlalu, kita untuk melihat, mempelajari seperti apa. Terserah yang penonton kalau mau berpihak kepada mazhab Kufah atau Basra, itu terserah. Tapi di sini kita bukan hakim yang ingin menjudge atau atau menyalahkan atau memilih siapa yang benar, memilih siapa yang salah, tidak. Tetapi kita ingin belajar bahwasanya sejarah seperti apa. Dan singkat cerita, Imam Sibawayh pulang setelah debat ini, dia pulang ke kampungnya dan dia tidak muncul lagi, tidak kelihatan lagi di Baghdad, la fi Kufah wala fil Basra. Dia nggak kelihatan lagi di Kufah, di Baghdad, di Basra dia nggak kelihatan. Di tempat-tempat ini dia pulang ke kampung dan nggak balik-balik lagi, dan membawa kesedihan, dan kesedihannya itu di akhir hayatnya itu dipendam sampai dia meninggal. Diriwayatkan bahwasanya dia meninggal itu gara-gara kesalahan dan kecemasannya ketika setelah pertempuran atau debat sengit antara rival antara mazhab Kufah dan mazhab Basri. Mungkin demikian. Kalau penjelasannya kurang, silakan kalian cari di Mutawalat, di buku-buku yang ada, atau di YouTuber mungkin banyak konten kreator yang menyediakan kisah-kisah tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.